Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil pertandingan Liga Champions semalam. Liga Champions musim ini telah menyelesaikan matchday ketiga penyisian grup pada dini hari tadi. Barcelona memetik 3 angka pertama saat menjamu Dinamo Kiev pada pertandingan grup E. Bermain di Camp Nou, skuad asuhan Ronald Koeman itu bisa menang 1-0 berkat gol dari Gerard Pique. Kemenangan tipis 1-0 juga diraih Juventus yang bertandang ke markas Zenit Saint Petersburg. Di Old Trafford, tuan rumah MU membuat comeback dramatis saat melumat Atalanta. Tertinggal 0-2 di babak pertama, MU bangkit dan memastikan kemenangan 3-2. Sementara itu, catatan fantastis diukir Bayern Munchen yang mencukur Benfica 4-0. Bayern Munchen sukses mencetak clean sheet di 3 laga pembuka. Dan berikut adalah hasil pertandingan Liga Champions semalam. Steve Bruce resmi tinggalkan Newcastle United. Rumor Steve Bruce meninggalkan Newcastle United memang sudah merebak sejak klub tersebut mendapatkan pemilik baru. Newcastle United resmi diakuisisi oleh Public Investment Fund pada awal Oktober lalu. Steve Bruce sempat kesal dengan media yang terus-menerus memberitakan bahwa dirinya akan segera dipecat oleh Newcastle. Kini, Steve Bruce akhirnya resmi meninggalkan Newcastle. Newcastle menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan proses perekrutan pelatih baru. Untuk sementara, tim akan dibesut oleh Graham Jones dalam laga melawan Crystal Palace akhir pekan mendatang. Sejumlah kandidat muncul sebagai pengganti Bruce. Dari dalam negeri, ada nama Frank Lampard hingga Wayne Rooney. Sedangkan di luar Inggris, Antonio Conte dikabarkan masuk dalam daftar kandidat. Barcelona resmi perpanjang kontrak Ansu Fati. Kabar gembira datang dari Barcelona usai meraih kemenangan 1-0 atas Dinamo Kiev. Kabar yang dimaksud adalah Ansu Fati dan pihak klub sepakat untuk terus bekerja sama. Melalui laman resmi mereka, Barcelona mengonfirmasi bahwa mereka resmi mengikat Fati dengan kontrak baru. Tak tanggung-tanggung, Barcelona mengikatnya dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Pemain 18 tahun itu pun dipastikan bertahan di Barcelona hingga tahun 2027. Satu yang menarik dari perpanjangan kontrak Ansu Fati adalah besaran klausul rilis dalam kontraknya. Mereka memasang klausul rilis bernilai 1 miliar euro dalam kontrak sang pemain. Ini membuat Fati mengikuti jejak Pedri yang beberapa hari lalu mendapatkan klausul rilis yang sama dalam kontraknya. Menang besar atas Malmo, Chelsea kehilangan 2 strikernya. Kemenangan 4-0 yang diraih Chelsea atas Malmo harus dibayar mahal karena Romelu Lukaku dan Timo Werner mengalami cedera parah. Thomas Tuchel bahkan memprediksi kedua pemainnya itu akan absen cukup lama. Lukaku dan Werner mengalami cedera saat bertanding di babak penyisian grup H Liga Champions. Pertandingan tersebut berlangsung di Stamford Bridge pada dini hari tadi. Tuchel pun mengatakan bahwa Lukaku harus mengalami masalah pada pergelangan kakinya, sedangkan Werner mengalami cedera hamstring yang membuat keduanya harus keluar lapangan lebih cepat. Kini, ia masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi kedua pemainnya itu. Ia juga memastikan bahwa kedua striker tersebut akan absen dalam beberapa pertandingan mendatang. Chelsea belak-belakan akui ingin rekrut Erling Haaland. Erling Haaland memang sempat jadi buruan utama Chelsea di posisi penyerang pada musim panas lalu. Akan tetapi, karena ketidakcocokan dalam beberapa aspek, membuat transfer tersebut gagal terwujud. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh manajer Chelsea Thomas Tuchel. Ia mengakui jika klubnya sempat melakukan kontak dengan Borussia Dortmund untuk membuka negosiasi dengan Haaland. Sempat beredar kabar jika uang senilai 170 juta euro siap digelontorkan The Blues untuk mendapatkan Erling Haaland. Akan tetapi, pada akhirnya pilihan kemudian jatuh kepada Romelu Lukaku. Tuchel sendiri tidak menutup peluang bahwa timnya akan kembali mengejar Haaland pada musim panas mendatang. Jika perlu, nantinya Chelsea akan menduetkan sang striker bersama Lukaku. Newcastle ingin bawa Mesut Ozil kembali ke Premier League. Newcastle baru saja diakuisisi oleh perusahaan milik Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman. The Magpies pun kini menjadi klub dengan pemilik terkaya di dunia. Berkat akuisisi ini, Newcastle pun berambisi untuk melakukan perombakan besar. Langkah pertama sudah diambil dengan Newcastle mengumumkan kepergian Steve Bruce dari kursi manajer. Kini, Newcastle pun bergerak untuk mencari pemain baru. Dilansir oleh 442 bahwa salah satu pemain yang ingin diangkat oleh Newcastle United adalah gelandang Fenerbahce Mesut Ozil. Mesut Ozil memang memiliki segudang pengalaman di Premier League karena ia pernah 7 tahun membela Arsenal. Apalagi belakangan muncul kabar bahwa Ozil tengah tidak bahagia bersama Fenerbahce. Gerard Pique samai rekor Roberto Carlos di Liga Champions.
Gerard Pique mencatatkan rekor istimewa kala membantu Barcelona mengalahkan Dinamo Kiev dengan skor 1-0. Pique mencetak gol di pertengahan babak pertama lewat sontekan first time. Gol tersebut merupakan gol ke-16 yang dicetak oleh Pique sepanjang karirnya di pentas Liga Champions. Gol pertamanya dimulai sejak ia masih berseragam Manchester United. Dilansir oleh Opta Jose, catatan ini pun membuat Pique kini menjadi bek tersubur di ajang Liga Champions. Ia bahkan menyamai rekor milik bek legendaris Real Madrid Roberto Carlos. Selain itu, dengan gol ini, Pique menjadi pencetak gol tertua Barcelona di pentas Liga Champions pada usia 34 tahun 260 hari. Ia mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Silvinho di usia 34 tahun 241 hari. Penyebab Julian Nagelsmann tidak dampingi Bayern Munchen di kandang Benfica. Pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann terlihat absen dalam kemenangan timnya di Liga Champions melawan Benfica. Dilansir oleh laman resmi klub bahwa sang pelatih dikabarkan mengalami infeksi seperti flu. Nagelsmann diketahui mulai merasa tidak enak badan sebelum pertandingan. Ia pun memutuskan untuk tetap tinggal ketika anggota skuad Bayern Munchen lainnya pergi ke pertandingan sebagai langkah pencegahan. Selain pelatih mereka, Bayern Munchen juga harus absen tanpa dua pemain kuncinya di laga semalam. Alphonso Davies absen karena masalah hamstring, sementara Leon Goretzka dikabarkan menderita flu. Kendati begitu, nampaknya hal tersebut tidak memberi pengaruh berarti bagi skuad Bayern Munchen. Pasalnya, mereka tetap meraih kemenangan dengan skor besar 4-0 di markas Benfica pada dini hari tadi. Karim Benzema absen di sidang kasus pemerasan. Striker Real Madrid Karim Benzema tidak menghadiri sidang kasus keterlibatan dalam pemerasan video seks terhadap mantan rekan timnya Mathieu Valbuena. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2015 silam. Sejak mencuatnya kasus tersebut, Benzema sempat 5 tahun tidak mendapatkan panggilan ke timnas Prancis. Ia pun baru kembali ke skuad asuhan Didier Deschamps sebelum gelaran Euro 2020 kemarin. Benzema pun hanya diwakili oleh pengacaranya dalam persidangan pertamanya tersebut. Sang pengacara menyebut bahwa pemain 33 tahun itu tidak bisa hadir karena tuntutan pekerjaan. Dalam kasus ini, Benzema didakwa terlibat dalam percobaan pemerasan terhadap Valbuena. Benzema pun terancam hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda senilai 75.000 euro. Arsenal bakal coba daratkan Luka Jovic di 2022. Sejak musim lalu, lini serang Arsenal mendapatkan banyak sorotan. Ini disebabkan produktivitas gol The Gunners yang cukup menurun. Itulah mengapa mereka butuh juru gedor baru untuk memperkuat lini serangnya. Dilansir oleh Sportgida bahwa Arsenal sudah menentukan siapa striker yang akan coba mereka datangkan. The Gunners pun disebut tertarik untuk mendatangkan Luka Jovic dari Real Madrid. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans Arsenal mendaratkan Jovic cukup terbuka lebar. Pasalnya, Jovic sudah memantapkan hati ingin hengkang dari Real Madrid usai kesulitan mendapatkan jam bermain. Menurut laporan yang beredar, Real Madrid sendiri tidak membandrol Jovic dengan harga mahal. Arsenal pun bisa mengamankan jasa striker asal Serbia itu dengan bayaran sebesar 30 juta euro saja. Paulo Fonseca kandidat kuat pelatih baru Newcastle. Steve Bruce dan Newcastle United resmi berpisah pada tengah pekan ini. Perpisahan ini terjadi tepat setelah Bruce melalui laga ke-1000 sebagai manajer. Kini dilansir oleh Sky Sport bahwa Paulo Fonseca selaku mantan pelatih Roma menjadi calon kuat pengganti dari Steve Bruce. Newcastle akan mengadakan pembicaraan dengan ahli taktik asal Portugal itu. Fonseca sendiri sebelumnya nyaris bertugas di Liga Inggris dengan membesut Tottenham. Namun, kesepakatan yang sudah ada di depan mata akhirnya batal karena Tottenham lebih memilih Nuno Espirito Santo. Rumor pergantian manajer di Newcastle United memang santer beredar setelah kedatangan pemilik baru. Selain Fonseca, nama Antonio Conte juga menjadi kandidat kuat pengganti Steve Bruce. RB Salzburg bersedia lepas Karim Adeyemi ke Liverpool. Nama Karim Adeyemi mencuat pada musim ini setelah tampil menawan bersama dengan RB Salzburg di Austria. Ia telah mengemas 11 gol dari 16 pertandingan di semua ajang kompetisi.
Penampilan Adeyemi dikabarkan sangat menarik perhatian Jurgen Klopp. Manajer asal Jerman itu lantas diklaim ingin menjadikan striker 19 tahun tersebut sebagai pengganti Roberto Firmino di masa depan. Kini ada kabar bagus bagi Liverpool. Dilansir oleh Sportsmule bahwa RB Salzburg dikabarkan siap melepas Karim Adeyemi pada musim panas nanti. Mereka juga sudah menetapkan harga jual bagi sang pemain. Jika ingin membelinya, maka Liverpool harus menebusnya seharga 34 juta pound sterling saja. Meski begitu, Karim Adeyemi disebut lebih senang bermain di ajang Bundesliga ketimbang Premier League.